Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih bersama dengan Pak Irawan. Pak Irawan ini adalah Ketua IGI Wilayah Provinsi Lampung. Sekaligus beliau ini adalah sebagai Kepala Sekolah ya Pak ya? Kepala Sekolah di, saya baca dulu, Min 3 Waikanan. Betul ya Pak ya? Iya. Waikanan itu satu kabupaten? Satu kabupaten. Ya, satu kabupaten. Di satu kabupaten dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Baik Pak. Untuk Pak Irawan ini sudah berapa lama menjadi Ketua IGI Wilayah Provinsi Lampung Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dilantik oleh pengurus pusat Pak Danang itu pada bulan Desember tahun 2021. Ya. Tetapi kalau dilihat dari SK-nya yang dikeluarkan oleh PP itu pertanggal Juni 2021. Oh ya, oke. Terus Bapak ini kan karena sudah kurang lebih hampir 3 tahun ya Pak ya. Iya. Ini jalan tahun ketiga ya. Tahun kedua. Tahun kedua. Nah, bagaimana perkembangan IGI di wilayah Lampung ini Pak? Iya. Alhamdulillah untuk segi kualitas dan kuantitas Lampung ya ada penambahan yang sangat signifikan, apalagi ditambah program-program ketika kita di IGI itu ada peringatan hari kemerdekaan RI, dibuka pendaftaran untuk calon anggota IGI itu secara gratis. Itu menambah kuantitas dari anggota IGI Provinsi Lampung. Berdasarkan kualitasnya pun karena ini dampak dari adanya corona, jadi pelatihan-pelatihan yang online itu semakin banyak dan semakin banyak anggota-anggota IGI yang ikut di situ. Oh, kalau misalnya kita melihat kan pelatihan-pelatihannya ada yang online, berarti juga ada yang offline juga. Betul. Ya Pak ya. Minat dari anggota IGI Lampung sendiri bagaimana Pak terhadap pelatihan yang online maupun yang offline gitu? Iya, kecenderungan karena kita di IGI itu banyak kanal-kanal yang mengadakan program-program ya online. Banyak anggota-anggota kita juga ikut terlibat di dalamnya, baik secara narasumber maupun secara peserta itu sendiri. Oke, luar biasa Pak. Terus kemudian untuk di daerah-daerah sendiri gimana Pak perkembangan IGI di daerah? Apakah semuanya sudah memiliki kepengurusan atau seperti apa Pak perkembangannya saat ini? Ini salah satu PR dari saya selaku ketua wilayah, karena setelah saya memimpin di IGI Provinsi Lampung pada tahun 2021 itu saya belum ada dari 15 kabupaten kota yang dikeluarkan SK dari PP, sehingga setelah berjalan ini baru 3 daerah, yaitu Lampung Barat, Lampung Timur, dan Lampung Barat, Lampung Timur, dengan Lampung Tengah. Termasuk Bandar Lampung juga belum? Bandar Lampung pun sama. Okay. Nah, ini PR saya untuk bisa, dan kemarin pertemuan dengan pengurus wilayah, kita targetkan sebelum HGN 2023 semua daerah di 15 kabupaten kota, yaitu sisanya 12 kabupaten kota, itu harus sudah ada SK kepengurusan, seperti itu. Oh iya, padahal sebenarnya kepengurusannya sudah ada gitu ya Pak ya? Sepeninggal saya, peninggal yang lama itu hanya ditunjuk saja ketuanya siapa, sehingga belum fix kepengurusan itu siapa gitu, belum fix seperti itu. Oke, berarti perlu ada koordinasi lanjutan gitu ya Pak ya? Koordinasi. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk kegiatan di wilayah sendiri Pak, di wilayah sendiri sampai saat ini apa saja Pak yang menjadi kegiatan unggulan? Gitu? Saya tidak ada sih yang mau unggulan ataupun yang apa. Saya hanya melihat
apa yang saat ini diperlukan dan dibutuhkan seperti itu. 2022 saya PW yang kedua yang setelah Sumsel yang mengadakan PMO tingkat dasar. Dan kita juga Gernas Tastaka di Lampung juga. Lalu ada pelatihan-pelatihan daring dan semi online pun kita ngadakan. Ini 2023 kita akan membuat PMO menengah secara daring. Insya Allah nanti ini lagi digodok dan kita pada mulai mau masuk bulan Ramadan kita akan setiap 2 minggu sekali mengadakan pelatihan-pelatihan secara online. Oke, iya Pak. Jadi lebih akan fokus ke situ. Pelatihan-pelatihan yang online gitu. Dulu. Karena kalau online memang bisa menyentuh lebih banyak orang gitu ya Pak. Ya, karena kita ketahui bahwa Lampung ini memiliki wilayah yang cukup luas gitu. Terus kemudian berikutnya mengenai dampak IGI Pak. Dampak IGI bagi provinsi, terutama bagi Dinas Pendidikan maupun Kemenak. Nah, seperti apa itu Pak? Ini salah satu tugas terberat saya memerankan IGI ataupun mengkonsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang ada di Provinsi Lampung. Ini tugas berat saya karena memang untuk menjalin suatu komunikasi dengan stakeholder tersebut kita membutuhkan sumber daya manusia yang memang bisa militan ke situ dan saat ini kita masih menjajaki untuk pendekatan itu karena kita juga belajar dengan daerah ataupun wilayah-wilayah di luar seperti Jawa Timur yang ada hibah dari pemerintah daerah, lalu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan kita terus mencari bagaimana strateginya, bagaimana bisa mencapai yang mereka dapat seperti itu. Oke, tapi pada umumnya sebenarnya dinas maupun Kemenak itu mendukung gitu ya Pak ya? Kita ikutkan setiap event-event kita undang untuk jadi undangan dan sambutan dan lain sebagainya. Atau membuka kegiatan gitu seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya dalam setiap kegiatan itu ada legalisasi dari dinas. Benar. Jadi untuk guru-guru sendiri selain kompetensi yang ditingkatkan juga bisa berpengaruh pada kenaikan pangkat gitu ya Pak ya, terutama untuk guru yang negeri gitu. Kalau berbicara guru yang berstatusnya pegawai negeri sipil, ASN seperti itu. Tapi kan kita ini di Lampung ini paling banyak guru-guru yang non PNS di situ. Dan itu nanti yang terus kita sounding dengan pihak-pihak terkait stakeholder yang ada supaya imbas ke mereka itu tersentuh seperti itu. Iya, oke. Terus kemudian Pak, adakah trik-trik selain tadi sudah disebutkan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan RI maupun HGN, trik-trik lain Pak supaya orang itu bisa tertarik untuk masuk ke IGI Lampung? Ini ada nih, ternyata organisasi profesi yang bisa meningkatkan kompetensi guru dan itu adalah menjadi kebutuhan kami. Nah, misalnya butuh guru awam ya Pak, maksudnya guru awam gitu. Kita kemarin setelah kami kumpul di pengurus wilayah, rupanya salah satu follow up untuk supaya menarik anggota-anggota IGI itu bisa lebih banyak lagi, kita berdayakan daerah-daerah yang memang belum ada ter-SK-kan untuk mulai dibuat SK-kan, lalu dibuat giat-giat kegiatan sehingga itu memicu keberadaan IGI di daerah itu sehingga mereka mau setidaknya ikut ambil dalam kegiatan-kegiatan IGI. Dan ujungnya dan terakhirnya mereka bisa masuk menjadi anggota IGI seperti itu. Itu salah satu kiatnya dari jadi memancing dengan kegiatan-kegiatan gitu kegiatan. Ya, Pak, ya. Nah,
kalau kira-kira gini Pak, kan IGI ini di Lampung ini juga yang mau saya tanyakan itu pandangan guru-guru mengenai IGI di Lampung, terutama yang bukan anggota IGI gitu Iya. loh, Pak. Karena kan ada organisasi Iya, profesi yang betul. lain, pasti mereka mau tidak mau membandingkan gitu loh, Betul. antara satu organisasi profesi yang lain dengan IGI. Iya. Nah, seperti itu pasti kan, Pak. Pasti ada nilai plus yang harus Bapak tonjolkan dari IGI. Benar. Gitu. Inilah nggak di Lampung saja sih, Iya, di iya. luar Lampung pun kondisi itu sama, kondisi fisikis guru-guru, apalagi dia notabene anggota IGI. Setiap berkaitan dengan kegiatan IGI itu pasti ada pressure-pressure yang ditimbulkan oleh Iya, organisasi profesi, baik yang tertua maupun yang lainnya. Tetapi yang kita garis besari bahwa undang-undang guru itu mengatur kita guru bebas memilih. Sekali lagi kita bebas memilih organisasi profesinya, sehingga mereka tidak serta-merta harus bisa menekan kita untuk supaya apa ya, tidak bisa berjalan seperti itu. Tetapi kalau melihat dari outprop di luar IGI dengan IGI, ya samalah dengan yang lain di wilayah lain. Iya, iya. Masih memandang sebelah mata kan, seperti itu, bahwa mereka yang lebih eksis. Lalu ada penekanan-penekanan, baik penekanan secara ini langsung atau penekanan-penekanan melalui kebijakan-kebijakan dari dinas setempat. Nah, seperti itu yang menjadi tantangan Iya. tidak hanya di Lampung gitu ya Pak ya, tapi di semua daerah. Artinya itu harus kita satu, dengan pengurus pusat pun harus menyampaikan itu kondisi real di lapangan, terutama di Indonesia seperti itu. Oke. Baik Pak, kemudian yang ingin saya tanyakan, Bapak ini kan sebagai ketua wilayah, sekaligus sebagai kepala madrasah. Tentu kita tahu kesibukannya pasti sangat sangat luar biasa. Nah, adakah tips dari Bapak untuk mengatasi atau untuk membagi waktu bagaimana Bapak menjadi ketua wilayah sekaligus sebagai kepala madrasah gitu Pak? Iya, kalau sebenarnya kan menjadi ketua wilayah itu tidak serta-merta kita harus setiap hari gitu kan. Setiap hari kegiatan gitu ya. Itu. Paling ada event-event tertentu yang memang perlu ketua wilayah itu yang hadir ataupun yang bisa melaksanakan. Ya kita bisa-bisa kita lah sebagai kepala madrasah. Kayak hari ini kalau di madrasah itu kita masih ngajar, masih ada proses KBM, kita harus menyempatkan untuk kegiatan IGI seperti ini, karena memang IGI tanpa ada madrasah ataupun sekolah pun ya nggak bisa berjalan. Nggak bisa. Seperti itu. Iya, iya. Oke, terus kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak mengenai kepengurusan PP saat ini, Pak? PP saat ini, saya ketika zamannya Pak Ramli, saya hanya mulai mengenal Pak Ramli itu di mulai 2018 itu, ketika Rakornas di Jakarta itu. Dan saya rasakan artinya saya ada pembandingnya antara yang Pak Ramli walaupun sebentar dengan yang sekarang. Ini hanya catatan saja. Kelemahan sekarang ini komunikasi dengan wilayah. Artinya apa ya? Komunikasinya lemah untuk dibangun oleh pengurus pusat gitu. Untuk masalah program, kita ini bahwa pengurus pusat program-programnya ya berjalan sangat baik, tetapi memang program itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada komunikasi di bawahnya. PP tidak berdiri sendiri kalau tidak ada wilayah ataupun daerah. Artinya komunikasi merupakan alat vital dalam sebuah organisasi. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak, harapan untuk IGI baik di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat seperti apa Pak? Saya sih berharap
IGI ini akan besar melebihi besarnya PGRI. Saya berharap. Dan saya optimis kalau semua pihak baik dari daerah sampai pengurus pusat kita bisa berkomunikasi dengan baik sehingga tujuan visi misi terhadap IGI ke depan itu dapat tercapai. Oke, baik Pak. Terima kasih, kita aminkan. Sama-sama. Kemudian kita minta satu lagi Pak. Mungkin ada kata-kata penyemangat untuk para anggota IGI di wilayah Lampung Pak. Oke. Silakan. Terima kasih untuk rekan-rekanku, saudara-saudaraku IGIRS Provinsi Lampung baik di daerah maupun wilayah, tetap bersemangat, tetap menjalankan tugas, buat pembaruan untuk bergerak sehingga dapat berdampak terhadap pendidikan Lampung. Saya Iri Tabik pun, terima kasih. Terima kasih Pak Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih.